Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan myop. Apa itu myop? Kepanjangan dari myop adalah Mind Your Own Business. myop ini merupakan salah satu program aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mengotomatisasikan pembukuan secara lengkap, cepat, dan akurat dengan sejumlah fasilitas namun tetap memiliki karakteristik yang sama, yaitu memasukkan daftar akun, pengaturan, pengelolaan bank, pelanggan, pemasok, produk, dan pada akhirnya terbentuk suatu laporan keuangan. myop pertama kali diluncurkan pada tahun 1991 di asal negaranya yaitu Australia, dan kini telah memiliki cabang pemasaran di wilayah seluruh dunia. Yang pertama di Amerika, kedua di Kanada, ketiga di Australia, keempat New Zealand, kelima di UK, dan yang terakhir di kawasan Asia. Untuk kawasan Asia pada tahun 2018, myop ini namanya berganti menjadi ABSS, yaitu Asian Business Software Solution. Untuk produk myop dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, myop basic. Ini varian myop yang paling sederhana, mudah, dan murah. Untuk myop basic tidak disarankan untuk digunakan pada transaksi-transaksi yang sifatnya rumit. Ya. Dalam myop basic tidak muncul yang namanya inventory, modul pembelian, stok, laporan keuangan, dan tidak juga bisa disentuh ke Excel secara otomatis. Yang kedua, myop accounting. Versi yang pada saat ini dibuat tutorialnya adalah versi 19. Ini akan berbeda sekali dengan myop basic karena fitur-fitur dari myop accounting sudah lengkap, ya. Seperti ada persediaan, retur akibat penjualan, retur akibat daripada pembelian, serta ada mutasi barang. Yang ketiga, myop primer. Ini fiturnya lebih lengkap lagi dari fitur myop accounting karena di sini ada fasilitas transaksi yang sifatnya multi currency maupun fasilitas multi user, ya. Ya, sebagaimana software-software yang lain, myop pun tidak lepas daripada kelebihan maupun kekurangan dibanding dengan software yang lain. Ada beberapa kelebihan atau keutamaan dari myop ini. Yang pertama adalah myop bisa melakukan analisis, ya, bisnis dan memiliki lebih dari 160 laporan, lebih ya 160 laporan, dan juga bisa mendeteksi daripada kesalahan yang dibuat karena program myop disertai dengan modul Company Data Auditor. Yang kedua, tentang pengelolaan customer. Ini myop sangat efektif sekali untuk melihat secara detail dan akurat daripada customernya. Yang ketiga adalah bisa membuat customize dari form penjualan maupun form pembelian yang disesuaikan dengan keinginan kita. Yang keempat, kelebihannya adalah bisa secara otomatis untuk mengadjustment atau menyesuaikan daripada persediaan. Yang kelima,
Untuk invoice pelanggan bisa dikirim lewat email secara otomatis atau suratan secara otomatis dan sangat kompatibel menggunakan Microsoft Outlook. Ini beberapa kelebihan daripada Mayop. Kemudian kekurangan Mayop. Mayop ini memiliki database yang dikunci sehingga tidak bisa dimodifikasi atau di-customize untuk hal-hal yang sifatnya mendesak. Yang kedua, karena dia buatan luar negeri, Australia, maka ada penyesuaian fitur yang disesuaikan dengan fitur akuntansi di Indonesia. Dalam hal ini masalah perpajakan. Yang ketiga, tidak adanya modul fixed asset sehingga perusahaan memerlukan modul tambahan lain. Yang keempat adalah multi warehouse yang lemah, ya, mengakibatkan pengolahan atas barang konsinyasi relatif sulit kalau dikelola menggunakan Mayop. Dan terakhir, pengelolaan perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik jika sifatnya multi company, ya. Artinya laporan konsolidasi tidak dapat diharapkan atau dibuat menggunakan Mayop. Itulah beberapa kekurangan Mayop, tapi sungguh pun demikian, Mayop masih banyak digunakan dalam proses kegiatan maupun pembelajaran untuk tingkat sekolah menengah maupun sekolah tinggi. Ya, oke. Teman-teman sekalian, kita coba berkenalan dengan Mayop versi 19, yaitu Mayop Akun Raik versi 19. Apa aja yang ada di dalam versi Mayop 19 ini? Coba kita lihat, kita buka Mayopnya, klik 2 kali. Nah, inilah Mayop versi plus 19 yang ada di monitor. Di sini ada 5 menu. Yang pertama, Open Company. Open Company fungsinya adalah untuk membuka perusahaan extension Mayop yang pernah kita buat. Kita menggunakan Open Your Company. Sedangkan yang create adalah kita ingin membuat perusahaan baru yang berbasis Mayop. Kemudian yang ketiga adalah contoh atau sampel daripada perusahaan yang telah dibuat menggunakan software Mayop. Dan yang terakhir, yang keempat adalah what's new, yaitu versi ataupun support daripada Mayop itu sendiri. Dan yang terakhir adalah exit, keluar dari program Mayop. Sekarang kita coba lihat yang What's Now. Ada apa dengan What's Now ini? Kita klik. Nah, di dalam pemberitaan versi Mayop ada beberapa kegiatan yang ditawarkan oleh pihak Mayop, ya, seperti tutorial, training, register produk, paket dukungan, dan seterusnya. Inilah yang ada di dalam What's Now daripada versi Mayop. Kemudian sekarang kita lihat Explorer atau sampel yang telah dibuat oleh Mayop. Kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, inilah contoh perusahaan. PT-nya PT Clearwater Limited. Inilah tampilan Mayop versi 19 yang terdiri dari beberapa modul. Ada modul akun, banking, sales, team billing, forecast, payroll, inventory, dan cut file.
Untuk kegiatan ini nanti akan dijelaskan pada season berikutnya. Nah, sekarang kita tutup lagi contoh atau sampel dari yang telah dibuat oleh Mayop. Nah, kita kembali ke modul awal yang ada di Mayop. Jadi sekali lagi open digunakan untuk membuka file Mayop yang telah kita buat. Sedangkan create adalah kita akan membuat baru daripada program akuntansi berdasarkan Mayop. Sedangkan Explorer adalah contoh yang telah dibuat oleh Mayop. Contoh perusahaan, laporan keuangan yang telah dibuat oleh Mayop. Sedangkan WHTO adalah berita tentang versi ataupun ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Mayop. Dan yang terakhir adalah exit, keluar dari program Mayop. Sekarang kita klik exit untuk keluar dari program Mayop.